Dr. Tungki Diantasari. Surat saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah bagaimana temuan lengkap dalam saksi yang mengingatkan atau saksi bicara. Yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu 1 saksi Yanarias, 2 saksi Lili Sobir, 3 saksi Alisa Putri, 4 saksi Tony. Seluruh saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana termuat dalam putusan. Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan oleh penuntut umum berupa seorang ahli, yaitu Dr. Yusuf Zaluku SHMH DPH. Di persidangan bawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut. Pendapat saksi tersebut bagaimana termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagai berikut, bagaimana juga termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan penuntut umum bukti-bukti surat, 1 visum pada pertuk dan 2 medical discharge saudari Maya pada hospital, 3 surat keterangan fisioterapi, 4 formulir klaim rawat jalan. Sebagaimana termuat dalam lampiran berkas berita acara sidang. Menimbang bahwa oleh penuntut umum jika telah diajukan barang bukti berupa SIM A atas nama kaum Sabda Allah Muhammad, dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa untuk membersihkan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh penuntut umum, yaitu terdakwa kaum Sabda Allah Muhammad dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di muka persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim di persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka majelis hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi. Dan 2 unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 23 nomor 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tentang angkutan jalan, pengemudi adalah seorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin pengemudi. Menimbang berdasarkan pasal 1 angka 23 nomor 22 tahun 2009 dan angkutan jalan raya tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, angka 8, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik keterangan para saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti setelah dikualifikasi disesuaikan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 4 menjelang subuh, terdakwa mengemudikan 1 unit mobil Toyota Altis warna hitam nopol B1092 KAB bersama saksi Laura Amalia Fidelity di jalan tol Jagorawi setelah sebelumnya dari Cafe Spill House SCBD dan dari tempat makan Multik pada saat mengemudikan 1 unit mobil Toyota Altis warna hitam nopol B1092 KAB. Terdakwa dilengkapi dengan surat izin mengemudi SIM A atas nama terdakwa Gaum Sabda Alam Muhammad sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Menimbang bahwa dari fakta persidangan tersebut, atas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah pengemudi kendaraan Toyota Altis warna hitam nopol B1092 KAB yang melintas
di jalan tol di Kediri sekitar jam 4.00 menjelang subuh bersama dengan saksi Laura Anna Edelini. 5 bahwa berdasarkan pertimbangan seperti atas majelis hakim keyakinan unsur ini telah terpenuhi. Kedua, unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Menimbang bahwa dalam beberapa pasal dalam KUHP pengertian kelalaian atau lupa ditafsirkan dengan beberapa terminologi seperti yang susilo dalam kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentar yang lengkap pasal demi pasal yang mengatakan bahwa kelalaian atau lupa diartikan dengan karena salahnya sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa atau malah kurang perhatian. 5 bahwa Wirjono Prodipuro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia berpendapat bahwa kulpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang inkonkret terjadi. Artinya hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, selain sifat kebanyakan orang dalam masyarakat, sehingga pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, tanpa menutup kemungkinan bahwa hakim diperlukan serta dalam menentukan hal tersebut. 5 bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan para saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti setelah dikualifikasi disesuaikan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 dini hari terdakwa mengemudikan satu unit mobil kereta artis warna hitam Pol B1092 KAG bersama saksi Laura Anna Edelini dari rumah sakit korban dari rumah saksi korban tersebut pergi ke Cafe Swill House di SCBD, dan di situ terdakwa bersama dengan saksi Laura Anna Edelini minum minuman alkohol jenis gin tonic bersama teman-teman, dan terdakwa tidak merasakan mabuk minum alkohol karena setelah itu terdakwa makan bersama dengan saksi Laura Anna Edelini di Gultik Blok M. Bahwa benar menurut saksi Laura Anna Edelini sehabis minum minuman beralkohol mata terdakwa tampak merah. Bahwa benar setelah makan di Gultik Blok M terdakwa saat hendak pulang dan saat mobil siap untuk dikemudikan, terdakwa mendapatkan saksi Laura Anna Edelini yang tidak turun untuk makan dan tetap berada di mobil, duduk di kursi penumpang samping pengemudi, tidak menggunakan sabuk pengaman dengan sempurna, yaitu hanya bagian atas yang dikenakan tapi bagian bawah tidak, dan terdakwa sudah mengingatkan tapi tidak dihiraukan oleh saksi Laura Anna Edelini karena tertidur dalam pengaruh alkohol, dan terdakwa juga tidak berusaha memperbaiki penggunaan sabuk tersebut. Saksi Anna Edelini tertidur tersebut. Bahwa benar saat mengemudi tersebut karena terdakwa sudah tidak tidur dari jam 10 pagi dan telah melakukan aktivitas olahraga dan rutinitas sampai jam 4 pagi, sehingga terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk. Bahwa benar kemudian dengan kondisi terdakwa yang mengantuk tidak tidur dari jam 10 pagi juga habis minum minuman beralkohol, dan saksi Laura Anna Edelini tidak memasang sabuk pengaman dengan sempurna dari makan di Gultik Blok M. Terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya hendak menuju pulang ke rumah di jalan tol Jagorawi KM10 dengan kecepatan sekitar 80-90 km/jam. Terdakwa dalam mengemudi tempat sempat tertidur sekilas, dan saat terdakwa terbangun, terdakwa melihat di depan ada truk sehingga terdakwa panik dan refleks menginjak rem, tapi yang terinjak adalah gas mobil sehingga terdakwa membanting setir ke kanan menghindari tabrak belakang truk, namun di samping truk ada mobil Suzuki Swift sehingga mobil terdakwa menabrak belakang mobil Swift. Menabrak belakang mobil Suzuki Swift tersebut, dan mobil yang terdakwa kemudian terguling dan berhenti dalam posisi terbalik posisi ban mobil berada di atas. Bahwa saat itu cuaca cerah, tidak hujan, lalu lintas lancar, tidak ramai kendaraan dan penerangan jalan cukup. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan terdakwa dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan terdakwa tersebut dalam mengemudikan kendaraannya itu, terdakwa yang meminum minuman beralkohol jenis gin tonic di Cafe Swill House di SCBD sebelum mengemudikan kendaraannya,
Terdakwa sebelum mengemudikan mobil menuju arah pulang mendapatkan penumpangnya saksi Laura Anadeleni yang duduk di kursi penumpang samping pengemudi. Tidak menggunakan sabuk pengaman dengan sempurna, yaitu hanya bagian atas yang dikenakan tapi bagian bawah tidak. Dan terdakwa sudah mengingatkan tapi saksi Laura sedang tidur dan dalam pengaruh alkohol. Namun terdakwa tidak berusaha memperbaiki penggunaan sabuk tersebut karena saksi Laura sedang tidur. Terdakwa mengemudikan kendaraannya setelah tidak tidur dari jam 10 pagi dan telah melakukan aktivitas olahraga dan rutinitas sampai jam 4 pagi sehingga terdakwa mengemudikan dalam keadaan lelah dan mengantuk. Dan dari keadaan tersebut, terdakwa tetap menjalankan kendaraannya Toyota Altis warna hitam nomor B1092 di Jalan Tol Jagorawi KS 10 dengan kecepatan sekitar 80-90 km per jam. Yang menurut pendapat majelis hakim sudah lebih dari cukup untuk menilai bahwa keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan dari terdakwa tersebut telah memenuhi unsur lalai, lupa, kurang hati-hati, dan amat kurang perhatian sebagaimana majelis telah di atas dalam mengemudikan kendaraan yang aman menurut ukuran sifat kebanyakan orang dalam masyarakat yang tolak ukurnya adalah ukuran kehati-hatian dalam masyarakat sebagaimana yang telah majelis kutip dapat beliau berjudi kuat seperti atas. Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum persidangan yang relevan dengan pembuktian unsur ini, yaitu bahwa saksi Laura melakukan kelalaian sendiri dengan tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman serta secara baik dan benar, sehingga pada saat terjadinya kecelakaan menyebabkan korban tidak terlindungi. Di persidangan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak masalah mengemudikan kendaraan bermotor setelah minum alkohol karena setelah itu terdakwa makan. Terhadap hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tanggung jawab dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang paling utama adalah pada pengemudi, dan juga sesuai dengan pendapat ahli bahwa pengemudi bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan dan penumpang yang dibawanya, dan pengemudi berhak untuk tidak melanjutkan perjalanan apabila merasakan atau mengalami kondisi tertentu yang menunjukkan bahwa pengemudi maupun penumpang yang tidak memenuhi persyaratan dalam berkendara atau karena kendaraan tidak layak untuk dikemudikan. Jadi bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesalahan penumpang yang tidak menggunakan sabuk secara benar atau keadaan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan tidak melepaskan tanggung jawab pengemudi secara penuh. Karena pada diri pengemudi juga melekat kewajiban untuk tidak melakukan atau meneruskan perjalanan apabila pengemudi mendapatkan penumpangnya atau kendaraannya tidak layak jalan. Dan terdakwa telah melalaikan kewajibannya tersebut karena terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya meskipun ia mengetahui bahwa ia telah lelah dan mengantuk. Terdakwa mendapatkan saksi Laura Anadeleni tidak menggunakan sabuk pengaman secara baik dan benar, dan terdakwa sebelumnya minum minuman beralkohol. Menimbang bahwa terhadap pernyataan dan pembelaan terdakwa bahwa ia baik-baik saja setelah minum alkohol karena sudah makan, pernyataan demikian tentu sudah tidak relevan majelis pertimbangkan dalam pembuktian studi karena senyatanya kecelakaan itu telah terjadi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi. Unsur dengan korban luka berat. Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan juga berdasarkan pasal 90 KUHP bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit, tidak ada harapan sembuh sama sekali, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, menderita lumpuh atau cacat berat, terganggu daya pikir selama 4 minggu, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan para saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti setelah dikualifikasi disesuaikan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 di hari sekitar jam 4 sudah mengemudikan
1 unit mobil Toyota Tis warna hitam dan seterusnya bersama saksi Laura Anna Edeleni mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan tol Jagorawi KM 10 sebagaimana sudah majelis pertimbangan dalam unsur sebelumnya. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Media nomor 864 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Laura Anna Edeleni. Dari medical discharge Sumeris dikasan pulang dari Mayapada Hospital tanggal 12 Desember 2019. Surat keterangan fisioterapi dari Rumah Sakit Premier Bintaro dan seterusnya. Bahwa dari bukti-bukti surat tersebut dihubungkan pula dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa saksi Laura Anna Edeleni terdapat dislok pada tulang leher spinal cord injury, yaitu dislokasi pada tulang leher C4 dan C5 dengan keluhan utama dua kaki tidak bisa digerakkan atau mengalami kelumpuhan, dan berdasarkan pula pengamatan majelis hakim langsung di muka persidangan bahwa senyatanya saksi Laura Anna Edeleni mengalami kelumpuhan anggota gerak baik tangan maupun kaki. Bahwa benar akibat kelumpuhan anggota gerak tersebut berdasarkan keterangan saksi Teguh Ikhwanul Ihsan, fisioterapis di RSUD Jatisampurna yang melakukan fisioterapi sejak tanggal 21 Agustus 2020. Pada saksi Laura Anna Edeleni yang mengalami kelumpuhan anggota gerak atas dan bawah tidak bisa digerakkan yang disebabkan karena patah tulang leher. Nimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi Laura Anna Edeleni, keterangan terdakwa dan juga saksi Dr. Pungki Yantasari yang pertama kali melakukan pemeriksaan pada saksi Laura Anna Edeleni sewaktu dibawa dari jalan tol setelah mengalami kecelakaan, keadaan saksi Laura Anna Edeleni sudah menunjukkan kelumpuhan, di mana seluruh anggota gerak tidak bisa digerakkan dan mengalami kesakitan, di mana saksi Laura Anna Edeleni yang berkehendak untuk pulang tidak bersedia dirawat inap namun tidak jadi pulang karena mengalami kesakitan pada anggota gerak tangan dan kaki. Menimbang bahwa saksi Laura Anna Edeleni dari Rumah Sakit Media Depok kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mayapada dan dilakukan operasi dan perawatan medis dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019 dan dilakukan tindakan-tindakan medis lain sebagaimana terurai di atas. Namun sampai saksi Laura Anna Edeleni diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, ini masih tetap mengalami kelumpuhan. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum dan pembelaan terdakwa di persidangan yang relevan dengan pembuktian unsur ini yang pada pokoknya yaitu bahwa bukan terdakwa yang menyebabkan luka berat yang dialami oleh saksi Laura Anna Edeleni yang pada akhirnya menyebabkan kelumpuhan, melainkan patut diduga akibat kelalaian atau terlambatan dari Rumah Sakit Media karena tidak segera melakukan tindakan secara cepat dan tidak segera melakukan diagnosa dengan melakukan pemeriksaan menggunakan alat MRI, sehingga kelumpuhan dari korban saksi Laura Anna Edeleni tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada terdakwa. Menimbang bahwa pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa tersebut di atas adalah merupakan bagian dari ajaran sosialitas dalam hukum pidana yang digunakan untuk menemukan unsur kesalahan untuk menentukan kadar pertanggungjawaban pidana yang diemban oleh seorang terdakwa, yang menurut majelis hakim harus pula dihubungkan dengan aktus reus dan mens rea dari pelaku, di mana pertimbangan aktus reus dan mens rea tersebut sudah majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana terjadi. Nimbang bahwa alasan penasihat hukum dan terdakwa bahwa kelalaian atau keterlambatan Rumah Sakit Media karena tidak segera melakukan tindakan secara cepat dan tidak segera melakukan diagnosa dengan melakukan pemeriksaan menggunakan alat MRI, sehingga patut diduga penyebab luka saksi Laura Anna Edeleni semakin parah dan menyebabkan lumpuh bukan disebabkan oleh kelalaian dari terdakwa. Pernyataan demikian menurut majelis hakim masih merupakan asumsi dan asumsi tersebut belum menjadi fakta karena tidak pernah dibuktikan oleh penasihat hukum di persidangan ini. Nimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Laura Anna Edeleni, keterangan dokter UGD Rumah Sakit Media bahwa saksi Laura Anna Edeleni
segera setelah kecelakaan kapal tersebut sudah mengalami kelumpuhan, di mana saksi Laura karena dirinya tidak bisa menggerakkan anggota gerak tangan dan kaki adalah sebuah fakta di persidangan ini. Dan pemulihan dan pengobatan pasca kelumpuhan yang dialami korban adalah merupakan sesuatu kondisi yang lain, yang berbeda, yang bukan merupakan bagian dari pembuktian unsur ini. Di bawah majelis hakim melihat dengan jelas hubungan dan kausalitas antara perbuatan terdakwa yang melalui dalam memberikan mobil Toyota Altis sehingga mengalami kecelakaan sebagaimana sudah majelis pertimbangan dalam pertimbangan khusus sebelumnya, dengan akibat dari kecelakaan tersebut saksi Laura anak dirinya mengalami kelumpuhan anggota gerak tangan dan kaki sehingga tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan. Dan berdasarkan hal fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat penjelasan pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan nafsu jalan dan juga berdasarkan pasal 90 KUHP tentang luka berat dapat dibuktikan di persidangan. Lima bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan untuk umum dalam surat dakwaan tunggalnya. Lima bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap barang bukti, karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa, majelis hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana dan sikap dari terdakwa setelah tindak pidana itu dilakukan, yaitu keadaan yang memberatkan. Terdakwa di persidangan menyampaikan rasa penyesalan dan perasaan bersalahnya atas kejadian ini. Namun majelis hakim tidak melihat konsistensi terdakwa atas pernyataan tersebut, yaitu di persidangan terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Terdakwa malah berusaha mengalihkan unsur kealpaan dan kelalaian atas kecelakaan ini serta akibat, yaitu luka berat yang dialami korban adalah bagian dari kesalahan korban sendiri, yaitu tentang korban yang tidak menggunakan sabuk pengaman dengan benar dan pemulihan atas kelumpuhan terlambat dilakukan di rumah sakit. Terdakwa tidak memberikan bantuan materi apapun atau itikat dan yang baik untuk membantu korban dan keluarganya dalam menghadapi kelumpuhan yang dialami korban, sehingga keluarga korban akhirnya menuntut terdakwa memberikan kompensasi kerugian sebesar 2,6 miliar rupiah. Tindak pidana dilakukan dengan diawali dengan perbuatan mabuk, meminum minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang terdakwa anut. Keadaan yang meringankan, terdakwa masih muda usia dan masih diharapkan untuk dapat berubah perilakunya menjadi lebih baik. Lima bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Lima bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan masih berlangsung, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Ini bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka juga dibebankan untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan Undang-Undang 8 Tahun 61 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan yang lainnya yang bersangkutan. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa dalam sabda Allah Muhammad tersebut di atas terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam sabda Allah Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 20 bulan. 3. Menetapkan penahanan yang telah berjalan terdakwa digunakan katanya miring. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Gimana Putri? 5. Menetapkan barang bukti SIM atas nama Gawang Sabda Alam Muhammad dikembalikan kepada terdakwa. Dan 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang perdana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta pada Senin tanggal 17 Januari 2020. Oleh kami Linda Setiawan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Agam Said Bahdi Sarjana Hukum Magister Hukum, Gaman Soeharta Sarjana Hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.